Warga Senatana, pada hari ini ada yang sangat berbahagia. Saya berada di Pura Dasar Gel bersama Juru Desa akan berbincang-bincang mengenai pura-pura yang ada di kawasan Desa Gel. Ntar Juru Desa akan menyampaikan beberapa hal tentang pura yang ada. Semoga keluarga Senatana yang mendengarkan dan menonton, yang mendengarkan di Radio Senatana di 104 FM dan menonton di YouTube Senatana Bali bisa menyimak, mendapatkan informasi mengenai pura-pura yang ada di seputaran Desa Gel. Om Swastiastu, Salam Desa. Mohon berkenan untuk menjelaskan beberapa hal tentang pura yang ada di Gel dan hal yang telah disampaikan untuk informasi masyarakat umum. Iya, Pastor Susuma, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah mau datang ke Gel untuk mengetahui sedikit gambaran tentang keberadaan di sekitar Gel yang secara langsung maupun tidak langsung tidak bisa kita pisahkan dari sejarah kerajaan Gel itu sendiri. Jadi mungkin kita yang memberikan penjelasan secara umum dulu bahwasannya keberadaan desa dan adat Gel itu dari segi wilayahnya ini akan sama dengan wilayah Gel ketika masih Aman Jago yang di kepalanya dipimpin oleh Arya Fitowari. Nah, mungkin kita mulai ceritanya dari ekspedisi Majapahit ke Bali. Setelah dikalahkannya Raja Bali yang terakhir, kemudian mulai adanya pengaruh Majapahit di Bali, diikuti dengan beberapa Arya dari Jawa. Nah, salah satunya ada di Gel Arya Fitowari. Nah, pada saat itu Gel sudah menjadi Aman Jago, mungkin cuma seperti satu kabupaten. Kemudian wilayah itu adalah wilayah sama persis dengan wilayah desa yang sekarang. Jadi mulai ada wilayah Gel, Tojan, Kamasan. Kalau Kamasan dulu disebut sebagai Kacang Pohon. Kemudian ada Kotok kalau sekarang menjadi wilayah desa Tojan. Kemudian juga Tungkung. Nah, Tungkung pun dulu masuk ke dalam Aman Jago Gel yang dipimpin oleh Arya Fitowari. Kenapa Tungkung tidak masuk di dalam desa Gel sekarang? Mungkin karena setelah kalahnya Sagomarudi oleh Hidayatullah Jambi, kemudian kerajaan sudah dipindahkan ke Tungkung. Nah, sejak itulah wilayah nanti Aman Jago itu tidak lagi meliputi wilayah. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan seperti tadi bahwasannya wilayah desa dan Gel yang sekarang itu sama dengan wilayah desa Gel pada saat Aman Jago. Kenapa ini masih bisa dipertahankan? Mungkin karena masyarakat kami melihat bahwa sejarah kita ini sama. Padahal kalau dari segi peraturan, persyaratan, masing-masing desa dinas yang ada di wilayah desa Gel ini punya peluang atau sangat dimungkinkan untuk menjadi desa dan katakanlah desa dinas Tojan. Mungkin sebelum kita yang sampaikan, desa dan Gel ini kan terdiri dari 3 desa dinas. Ada Tojan, ada desa Kamasan, ada desa Gel sendiri. Nah, di desa Tojan sendiri persyaratan untuk menjadi satu desa adat yang mandiri sebenarnya bisa memenuhi, karena di situ ada dalam tuan, kemudian juga punya Baliagung dan Pusat. Kemudian di Kamasan juga mempunyai pura dalam, pura Baliagung dan pura Pusat juga. Kemudian Gel juga seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari persyaratan ini, sebenarnya sangat dimungkinkan masing-masing desa dinas ini menjadi desa adat sendiri-sendiri. Tetapi mungkin oleh keterikatan sejarah yang sama seperti yang sampaikan tadi, tidak ada
hari ini pun wilayah Desa Adat Gel-Gel masih sama seperti wilayah Desa Adat pada zaman Orde Waringin seperti yang sampaikan tadi ini. Acara seperti disampaikan mungkin kita kembali yang sama. Kemudian keberadaan Gel-Gel itu sendiri kan memang tidak bisa kita lepaskan dari kerajaan Gel-Gel. Ketika dalam Tutut Sampel, dalam Tutut Mulesir datang ke Gel-Gel, diangkat menjadi raja Gel-Gel. Pada saat itu kan masih ada dua kerajaan, satu di Samprangan yang dipimpin yang menjadi raja adalah kakak beliau dalam ini. Kemudian di Gel juga sudah ada masing-masing berjalan, tapi tidak terjadi pemberontakan. Dan pada akhirnya ketika beliau wafat di Samprangan, pembesar kerajaan akhirnya kembali ke Gel-Gel untuk bersama-sama di Gel-Gel mengembangkan kerajaan ini, kemudian dikenal sebagai Kerajaan Bali. Nah, selanjutnya pura dasar ini yang ada sejak zaman dulu, itu pada zaman dalam Tutut Mulesir dipakai sebagai pura kerajaan. Pada saat itu sudah dilengkapi dengan beberapa pelinggih, ada pelinggih Ratu Pase, Ratu Pande, Bupati Sakti Alam dan sebagainya, sebagai bukti bahwa konsep di pura dasar adalah Manunggaliko, artinya bersatunya pemimpin dengan rakyat, sehingga tidak dikenal lagi masalah katakanlah solo, karena sudah disatukan di dalam areal pura dasar. Konsep ini pun sebenarnya sudah diimplementasikan di masing-masing banjar di Desa Adat Gel-Gel. Sebagai contoh, salah satunya ketika ada satu warga yang meninggal di satu banjar, maka semua tamu banjar yang tersebut adalah nanti musuh diumbah. Dia tidak kembali kepada sorokapan, tetapi menjadi kewajiban banjar secara keseluruhan untuk nanti istilahnya meretik ke warga tersebut. Jadi bersama-sama ikut melalui proses ini. Dia tidak melihat lagi dari unsur yang mana, dari sorot yang mana. Mungkin itu adalah bagian dari implementasi konsep Manunggaliko. Nah, kemudian kami juga ada, mungkin sekalian saya sampaikan tentang pura-pura yang ada di Gel-Gel. Pura dasar Buane seperti yang sampaikan tadi adalah pura yang dijadikan pura kerajaan pada zaman dahulu. Dulunya sudah ada sebelum zaman kerajaan, tetapi dipakai sebagai pura kerajaan pada zamannya dalam bentuk. Begitu juga terhadap keberadaan pura Puserinjangan, juga dipakai sebagai pura kayangan jagat, pura pusat jagat pada saat zaman dalam bentuk. Sehingga kami di Desa Adat Gel-Gel sebenarnya secara spesifik tidak mempunyai pura Puserinjangan, pura pusat, tetapi pura pusat kerajaan itulah yang dilakukan oleh nama Desa Adat Gel-Gel. ini ke tempatnya Jadi pas di sebelah timur pura dasar, di sebelah timur ya, sangat pura dasar, sehingga feodalannya pun bersamaan dengan pura dasar Buane, karena sebagai pura pusat kerajaan. Kemudian yang mungkin agak unik adalah keberadaan pura desa di Balai Agung. Balai Agung juga berada di lingkungan pura desa. Kemudian agak khas karena menggunakan Sakti 24. Di Bali katanya yang hanya ada 3, di Sembilan, di Tarun, dan di Pura Desa. Feodalan di Balai Agung pun sama dengan feodalan di Pura Dasar. Jadi feodalan di Pura Dasar, Puserinjangan, kemudian di Balai Agung, Pura Taman Benci, dan Pura Yaksi. Itu menjadi satu komplek itu pura kerajaan pada zaman itu yang sekarang dilanjutkan oleh kerabat di sana. sebelum penjelasan lagi tentang pura-pura tadi kan sempat menjadikan kerajaan Gel-Gel itu Pak Desa. Kalau dulu itu apakah kerajaan itu di sini atau di mana Pak Desa? Kalau tentang tempat persisnya keraton, kita tidak mempunyai dokumen yang lengkap
lengkap yang pasti, karena mungkin sudah kita ketahui bersama ketika terjadi perang saudara tadi adalah rasa Marzuki dengan pihak dalam kerajaan tersebut, itu gel-gel itu sudah hancur sekali, hancur lebur, sehingga bangunan-bangunan bekas keraton itu pun sudah tidak ada. Nah, karena itulah mungkin karena ada pertumpahan darah yang sangat besar, menyebabkan bahwa puri itu dianggap lelah, sehingga dipindahkanlah ke tempat yang baru, yaitu di Lumbung. Sehingga kalau kita ingin mencari tahu di mana sebenarnya pusat ataupun keraton kerajaan Gelgel, sampai hari ini pun kami tidak menemukan dokumen-dokumen ataupun data-data tersebut. Karena namanya kan kerajaan Gelgel, Iya. dipikir di sini memang ada kerajaan, Iya. mungkin di Kelungkungnya lain, Iya, mungkin bagi masyarakatnya. Iya, betul, itu akan berbeda karena kalau dari tapi dugaan dari analisa kondisi yang ada, kemungkinan keraton itu ada di Banjarnegara, karena kalau dilihat posisinya di situ ada juga pura penataran dianggap sebagai pura penataran kerajaan. Kemudian di sisi baratnya ada Banjar Rogapal. Kalau dari cerita yang kita dapat, dokumen yang kita punya, di situ juga tempat Patih Kiai Madiasa. Dia juga menjadi prajurit kerajaan Banjar. Seperti diketahui juga kan, keberadaan dari dalam Ketut Bulesir di Gelgel, terutama terkait dengan tempat beliau kan adalah diberikan oleh Arye Klapodiana. Arye Klapodiana dikenal juga sebagai Arye Kebun Tubuh. Mereka adalah putra dari Arye Sidowani yang dia sampaikan tadi sempat menjadi pemimpin Amanca Agung di India. Kemudian setelah beliau wafat digantikan oleh anaknya Arye Kebun Tubuh. Nah, Arye Klapodiana. Arye Klapodiana lah yang menjemput dalam Ketut Bulesir karena ada ketidakpuasan terhadap keberadaan dalam Tampanan dalam diri. Maka dalam Ketut bersama dengan Arye Kebun Tubuh bersama dengan beberapa Arya yang lain menjemput dalam Ketut Bulesir ke Pantai. Kemudian diajak Gelgel untuk menjadi raja. Nah, beliau sampaikan dalam Ketut menyampaikan kamu tidak bisa ke Gelgel karena tidak punya rumah, dan diberikanlah puri ataupun rumah Arye Kebun Tubuh atau Arye Klapodiana. Rumahnya diberikan dipakai sebagai keraton. Kemudian beliau pindah ke wilayah nanti Abyan Tubuh di Gelgel, Tula Selatan, yang kemudian dikenal beliau sebagai Arye Kebun Tubuh. Padahal nama asli beliau adalah Arye Klapodiana. Kalau teman sekarang ini di mana nih nama Banjar? Sekarang di mana? Banjar ini berada di sebelah barat dari Berdasar. Kemudian dia akan berhubungan dengan sekitarnya ada Banjar Rogapal, kemudian ada Banjar Jeroagung di situ. Kemudian juga dari pura-pura yang ada juga menunjukkan hubungan yang terkait sangat erat dengan kerajaan Gelgel. Katakanlah di situ ada pura penataran Jeroagung, kemudian di sebelah baratnya ada pura Mas Meles, kemudian di baratnya lagi ada pura penataran Pancoran, dan terakhir di sisi barat di Tojan, wilayah Tojan ada pura Damacan. Sehingga kalau dihubungkan, katanya ini adalah semacam aliran air dari pura penataran Pancoran, meles di Banjar Jeroagung, kemudian ngecor di Banjar Rogapal, kemudian menjadi satu aliran Warga Setengah Tanah, kembali lagi bincang-bincang kita bersama Jero Bendese Adat Gelgel. Berikut akan dipaparkan mengenai beberapa pura dan kapan penjalannya dan lokasi-lokasinya. Lanjut. Iya, oke. Di Desa Adat Gelgel sebagai salah satu desa adat kan persyaratannya mempunyai pura kaya. Kebetulan Desa Adat Gelgel mempunyai 5 dalam situ, kemudian 1 pura Pusering Jagat dan 1 pura Baliatung.
pura dalam yang ada, pura dalam di Gede berada di Banjar Minggir, Desa Gilgel, Desa Gilgel. Kemudian yang kedua pura dalam Nyohanyuh juga berada pada sekitaran daerah tersebut, Banjar Minggir. Kemudian juga ada pura dalam Kademanyu, dalam Picik dan dalam Suwang. Dalam Picik ada di Desa Kamasan, dalam Suwang terletak di Desa Gilgel. Secara umum dalam yang paling besar adalah dalam DPD, karena dia berasal dari seluruh golongan yang ada di Desa Gilgel, minus mungkin kaum Brahmana, karena khusus untuk kaum Brahmana ada dalam Kademanyu. Kemudian juga untuk beberapa kaum ksatria katakan seperti itu ada dalam Nyohanyuh. Kemudian dalam Picik merupakan, kalau dari cerita pengisir di Desa Gilgel itu adalah bagian dari pura dalam Gede juga. Kemudian dalam Suwang memang secara khusus dari Desa Gilgel. Kemudian pengomponnya secara umum yang terbesar adalah pura dalam Gede, kemudian pura dalam Nyohanyuh, pura dalam Kademanyu, pura dalam Picik hanya beberapa banjar, tapi tidak full di satu banjar. Kemudian banjar pura dalam Suwang itu juga disusun oleh satu banjar adat, banjar Lumayu. Yang khusus tentang pura dalam Suwang, selain ada warga Desa Gilgel khususnya dari Banjar Lumayu, juga ada warga dari Banjar Lebah yang tidak berdesakan di Gilgel. Kemudian juga ada warga dari Banjar Pergantung. Nah, bagaimana sejarahnya kita tidak tahu, tapi itulah yang kita wariskan berjalan ya. Kemudian kalau feodalannya sih secara umum di Kasir, Bedangsir, untuk di dalam DPD, kemudian dalam Picik, yang lupa sih gini feodalannya, tetapi sudah ada di sekretariat tentang dokumentasi pura-pura yang ada di Desa Gilgel. Lebih lanjut ke pendeta, pendeta bisa sampaikan yang lihat beberapa tempat di sini ada kawitan-kawitan. Apa saja mungkin yang betul sekali, karena Gilgel mungkin sebagai pusat umum, sebagai pusat kerajaan, pastilah banyak dibangun pura-pura kawitan ini sebelum akibat pengembangan maupun penuhnya wilayah di Gilgel. Beberapa warga pindah dari Gilgel menuju tempat-tempat yang masih kosong, sehingga pura-pura kawitan memang banyak ada di Gilgel. Katakanlah yang terbesar, salah satu yang terbesar adalah Kawitan Pasak, ada di Agung Pasak Gilgel. Kemudian ada juga pura Pasak Salayu, Kawitan Pasak Salayu. Kemudian ada Kawitan Pasak Tojiwu. Kemudian yang di Pegadepan Pasak Ki Agung Pasak Gilgel juga. Kemudian ada Pasak Siwagando, ada di wilayah Minggir. Kemudian ada Pasak Gilgel Manipinggir. Kemudian ada Pasak Gilgel juga di Lupik, ada Pasak Gilgel juga di Banjarsari. Jadi dari Kawitan Pasak memang banyak sekali ada di wilayah Gilgel, baik itu di Rojan, Kamasan maupun Gilgel. Selain Pasak apa saja ya yang ada di Gilgel? Kalau selain Pasak, mereka ada yang cukup besar juga pura kawitan Sridarah di Pusat Makassar. Juga ada di wilayah Banjarnegara, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tangerang. Itu juga cukup besar. Kemudian ada juga beberapa area Wangbang, tempat ada di sekitaran Kamasan, tepatnya di Pura Perantara Kecamatan. Kemudian juga ada area Tauman juga ada. Kemudian banyaklah area-area yang ada, termasuk di dalam Turing juga ada. Selain Saril, Pandi juga ada, Pandi di kawasan banyak, Pandi Galuh juga ada tempat-tempat kawitan juga. Secara detailnya sih memang sudah kita coba buatkan daftar inventaris pura-pura kawitan yang ada, termasuk pura-pura lain. Kemudian juru mangkunya siapa, kemudian siapa pengumpulannya dan kapan saudaranya sudah kita data secara baik. Jadi
menarik, ada hal-hal yang bisa disampaikan kepada pemirsa, hal-hal yang mungkin unik atau yang bisa disampaikan. Iya. Mungkin kalau unik Tarian, salah satunya, kalau katakanlah kalau dari sisi tarian, kita sebenarnya di tahun 2018 pas pada saat melaksanakan tarian di Purwadasa, tepatnya 31 Desember 2018, kita melaksanakan tarian besar yang sudah hampir 500 tahun lebih belum pernah dilaksanakan. Terakhir dilaksanakan pada zaman dikenal sebagai Umayani. Kemudian kita baru bisa laksanakan di 31 Desember 2018. Nah, dalam persiapan karya itu juga beberapa tokoh kita, tokoh-tokoh seni khususnya, melihat dari sejarah kebesaran kerajaan Bengkel, maka diciptakanlah atau digagaslah satu tarian baris yang mengusung semangat tersebut, khususnya semangat Wong Sampah. Karena seperti kita ketahui, Gel-Gel dulu mempunyai dua pasukan besar, Ulang Mangat dan Jangkasi, yang memang di dalam setiap pergerakannya diikuti oleh keberadaan Wong Sampah. Nah, konsep tarian baris loncat gajah itu adalah mengambil semangat, sehingga dari persiapan cukup lama juga, mungkin 2016 kita mempunyai itu karena melihat kebesaran pasukan Bengkel dulu, sehingga akhirnya baru bisa tercipta di 2018 pertama kali ditarikan pada saat puncak kali yang sampai puncak kali itu di 31 Desember 2018. Dan kebetulan tari baris loncat gajah itu diciptakan oleh Pak Dobler, Pak Komang, Pak Gede, Darmo Swarsana, pelawak tersebut. Kemudian juga dari penata tabuhnya adalah Bapak Wayan Sukarye dari Desa Tangkas. Beliau ketuanya kan masih ada dan masih ada. Ya, dan mungkin dari narasi ataupun sinopsis dari tarian tersebut bisa didiskusikan ataupun ditanyakan ke Pak Dobler, ke Pak Darmo Swarsana karena beliau yang secara lebih detail mengetahui tentang bagaimana tarian tersebut diciptakan, bagaimana semangat itu, spirit itu dimasukkan ke dalam tarian. Sehingga tarian tersebut menjadi tarian sakral yang kebetulan sudah didapatkan hak kekayaan. Kalau tarian ini dilaksanakan setiap berapa tahun atau di mana? Kalau tarian ini dipertunjukkan ya karena dia dimasukkan sebagai tarian sakral, maka dia akan terkait kepada kegiatan upacara. Hanya bisa ditarikan ketika ada atau berhubungan dengan kegiatan upacara, khususnya yang ada di Purwadasa dan Purwokerto, sehingga secara rutin dipentaskan pada saat Yodalan di Purwadasa dan Purwokerto Jagat, khususnya di Pemacaran. Berarti setiap Yodalan Ya. Kemudian ketika ada karya-karya juga di Purwokerto Sejebar Desa dan Bengkel, baik itu dalam kaitan karya maupun Yodalan, itu juga sudah mulai dipentaskan. Ya, kami di Prajuru Desa Adat selalu menekankan kepada khususnya Sekegong dan Iwan untuk dapat bersama-sama mempelajari sehingga tarian ini menjadi tarian khas. Jadi sebagai satu tarian yang sangat bersejarah karena diciptakan dengan spirit kebesaran sejarah kerajaan. Selain itu mungkin ada yang tarian massal atau mungkin diwariskan dari dulu Iya. sudah ada di Gajah. Ya. Itu yang kedua adalah tari rejang renteng kami sebutnya. Berbeda dengan tari rejang renteng yang umumnya ada, sehingga di Hil memang khas katanya dari apa yang disampaikan tokoh-tokoh seni kita juga bahwa di situ khas.
itu akan terus diajarkan kepada generasi muda sehingga mereka paham tentang kekayaan yang diwariskan dari leluhur. Kalau ngomong ke seni, kalau tadi disampaikan Jero Desa Wayang itu ada wayang kulit, ini apakah ada di sini Jero Dalang yang tokoh? Kalau tokoh wayangnya, dalangnya kalau informasinya sih kita tidak ada, yang tidak tahu secara pribadi, tetapi yang terakhir yang kita dapatkan informasi Pak Dogler nih, Pak Gede Dharma Swarsana itu juga adalah keturunan dalang yang begitu, mungkin juga punya beliau tahu tentang nanti cerita pewayangan. Kemudian juga seperti yang sampaikan tadi, beliau juga adalah merupakan keturunan dari dalang yang terkenal Dewan Kaca. Nah, mungkin nanti kalau ingin mencari informasi tentang itu sekalian mencarikan sama dalang pada beliau. Khusus kepada tarian lagi yang sampaikan karena ini terkait dengan seni dan keterkaitan dengan upacara dengan pura, itu kita ada juga pura tapi dari Barong Landung ada di Banjarsiku. Kemudian kalau tari Barong di Susunan pun duplikatnya ada di Banjar Pancoran, dalam Guru dan di Purwakarta. Itu beberapa yang kita punya terkait dengan tarian yang kita santap. Kalau anak muda, bagaimana kira-kira yang dilihat beberapa support dari anak muda supaya mengadakan budaya desa kejadian dalam desa? Pada umumnya anak muda juga sangat antusias tentang seni yang ada. Memang di sisi yang lain mereka kan terkendala oleh waktu juga, karena aktivitas anak muda sekarang kan banyak sekolah, pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga atensi ataupun perhatian ke seni salah satunya terkendala kepada kegiatan-kegiatan tersebut. Katakanlah kalau sekegong di masing-masing banjar yang sampaikan, mungkin kita mempunyai 28 banjar adat, ke hampir seluruhnya mempunyai sekegong, sehingga kreativitas seketruna anak-anak muda ini akan tertampung di masing-masing banjar. Kemudian kita juga lengkap gitu, ada gong gede kalau masing-masing punya, kemudian gong Semar Pegulingan mungkin beberapa punya, kemudian angklung. Sehingga dari sarana prasarana ini sebenarnya di Desa Dapiagil sebenarnya tinggal ada di satu banjar, di banjar yang lain ada yang lain, sehingga saling melengkapi. Nah, kemudian untuk anak-anak muda kita dari desa kasih akhirnya berdasarkan diskusi dan lain sebagainya, kemudian melihat kemungkinan ataupun rencana keberadaan PKB, sehingga kita dari awal mengantisipasi dengan memberikan pelatihan kepada anak-anak muda, sehingga istilahnya sebagai bekal mereka menghadapi perubahan yang terjadi terkait dengan keberadaan PKB ke depan. Istilahnya biar kita tidak terlambat mengantisipasi, sehingga kita siapkan dari awal. Maksudnya adalah bagaimana ke depan dengan keberadaan PKB ketika anak-anak kita sudah paham tentang tarian, kemudian paham tentang sendera tari dan lain sebagainya, tentang seni dan lain sebagainya, sehingga ada ruang untuk mementaskan potensi-potensi mereka dan secara ekonomi juga berdampak buat mereka, sehingga keberadaan PKB tidak menjadikan kita sebagai penonton, tapi aktif juga sebagai pelaku di dalam kawasan tersebut. Apalagi PKB ini kan cukup dekat dengan wilayah kita, sehingga untuk anak-anak muda kita semakin intensifkan. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya pembinaannya itu akan kembali ke masing-masing banjar di desa adat, tinggal mengkoordinasikan. Katakanlah di satu banjar siku misalnya, dia lebih kepada gong kebiarnya, gong anak-anaknya, kemungkinan di banjar lebih ke tariannya,
seperti yang sampaikan tadi kan, kita di desa adat sifatnya adalah mengkoordinir, artinya menggabungkan, sehingga di desa adat Gel-Gel kita memiliki, yang kita punya adalah komunitas budaya, ya, komunitas budaya desa adat Gel-Gel. Nah, inilah yang memfasilitasi untuk melakukan koordinasi dengan masing-masing suketruna ataupun sanggar yang ada di desa adat. Desa adat Gel-Gel banyak, ada beberapa sanggar, terutama di Kamasan, sanggar Kali, sanggar juga di bidang tabuhnya juga ya. Di Tojan juga mulai ada muncul seperti tokoh-tokoh seni muda yang potensial yang kita ajak bersama-sama untuk mengembangkan. Tapi sifatnya seperti yang saya sampaikan tadi, di sana adalah mengkoordinasi. Jadi aktivitas di masing-masing banjarnya sudah dilakukan oleh masing-masing banjar. Kita adalah mensupport, baik itu dari memberikan ruang terhadap pementasan maupun pembiayaan ataupun bantuan memberikan wadah budaya. Mungkin satu lagi di Indonesia, apakah di sini ada pusat kerajinan yang memang dimiliki di desa Gel-Gel itu? Kerajinan itu apa? Kalau mungkin kembali lagi kepada kalau analisa dia berdasarkan zaman kerajaan dulu, sehingga kita ini sebenarnya sudah dikelompokkan. Tapi ini pendapat yang pribadi sih. Pendapat yang bisa menyampaikan seperti itu karena melihat kenyataan yang ada. Kalau di Kamasan dia lebih kepada pekerjaannya kepada bidang seni. Kemudian di situ ada wayang klasik Kamasan, kemudian ada seni ukir bokor, kemudian seni tatah itulah, kemudian tatah peluru, bokor dan lain sebagainya. Maka sanggar-sanggar pun lebih banyak ada di Kamasan. Jadi yang berorientasi di Kamasan mungkin ini sudah dibuat sebagai daerah pusat pengembangan seni. Kemudian di Tojan kalau kita lihat dari strukturnya pekerjaan masyarakatnya dulu terkenal dengan gerabahnya. Nah, sekarang kan kenapa gerabah tidak ada, karena memang perkembangan zaman banyak yang sudah tidak menggunakan produksi dari tanah lagi, sudah diganti baik itu dari plastik dan lain sebagainya. Nah, kemudian di Gel-Gel sendiri lebih cenderung ke wilayah pertanian. Tapi di Gel-Gel sendiri ada satu nanti kesenian ataupun hasil kreasinya adalah kain tenun songket, kain songket. Dan kebetulan sekarang sudah berhasil dikembangkan secara bisnis sehingga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi oleh pengusaha muda yang ada di Banjarbaru Tempat. Terus dia asal dari yang songket ini, ya nama songket menjadi terkenal lagi, otomatis ya di situ akan ada nama Gel-Gel, karena di Kabupaten Lumbung juga sudah nanti istilahnya mengusulkan songket itu menjadi nanti warisan budaya tak benda. Nah, mudah-mudahan itu berhasil sehingga hasanah dari desa Gel-Gel bisa ditinggalkan semakin banyak, sehingga nama Gel-Gel semakin di Bali maupun di secara nasional. Bisa disampaikan kepada pemerintah bagi masyarakat luas yang belum pernah bangkit atau belum bisa melancong melihat desa Gel-Gel yang namanya besar, dengan informasi yang sekarang medsos dan teknologi yang saat ini, dapat informasi atau nomor telepon yang bisa dihubungi konsultasi tentang yang disampaikan tadi. Mungkin bagi masyarakat Bali khususnya terkait dengan keberadaan pura-pura yang saya sampaikan tadi, selain Pura Kayangan Jaga, kemudian Sat Kayangan Purwokerto, kemudian ada juga Pura Kawitan. Jadi bagi yang belum misalnya datang ke Gel-Gel sembahyang maupun nanti berwisata ke desa Gel-Gel, desa Gel-Gel yang seperti yang sampaikan tadi ada 3 desa dinas, masing-masing desa mempunyai kekhususan sendiri sebagai bagian dari kerajaan dulu. Katakanlah Gel-Gel terkenal dengan kain songketnya, kemudian Kamasan dengan wayang klasik Kamasannya, Tojan terkenal dengan gerabahnya, sehingga kita harapkan masyarakat yang ingin tahu tentang Gel-Gel sendiri silakan datang ke Gel-Gel, melihat dari dekat bagaimana situasi
WhatsApp atau melalui kontak Bijang 085 857 532 049. Yang dekat tinggal Bijang saya jadi yang ke Supogarau Indonesia. Terima kasih banyak informasi yang telah disampaikan. Semoga para penonton dapat menyimak informasinya. Jika ada hal-hal yang diperlukan bisa menyampaikan atau bisa menelpon lewat Google juga bisa. Nanti telepon akan kami cantumkan. Semoga ini bermanfaat. Jika ada hal-hal yang perlu disampaikan, silahkan hubungi di kantor Sekretariat Desa